ada di rumah korban, lalu pulang ke rumah orang tuanya di Lemeu. Sampainya di Lemeu, tersangka ini sempat tidur, dan pukul 10.30 tersangka menghubungi orang. Polres Lebong, Bengkulu akhirnya mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang, Lebong pada Kamis 5 Februari 2026. Adapun dalam kasus ini, pelaku bernama Oga Yunanda tersebut sempat bersandiwara di hadapan mertuanya sebelum aksinya terbongkar. Sikap dari Oga kemudian menimbulkan kecurigaan penyidik yang akhirnya mendalami keterangannya. Oga juga sempat bersikap seolah terpukul ketika jenazah istrinya dievakuasi oleh petugas ke rumah sakit. Selengkapnya mengenai kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Bengkulu, M. Rizky Wahyudi. Selamat siang Rizky, bisa dilaporkan apa motif pelaku nekat menghabisi istrinya yang kabarnya tengah hamil, terlebih ini keduanya merupakan pengantin muda? Ya baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami sampaikan bahwa untuk pelaku nekat menghabisi istrinya sendiri disebabkan karena sejumlah faktor, namun faktor utamanya berupa dendam dan sakit hati, di mana selama ini korban dan pelaku sering terlibat cekcok, terutama akibat kondisi ekonomi pelaku yang kerja serabutan, di mana bahkan informasinya korban ini kerap menanyakan jika pelaku mendapatkan uang namun tidak pernah memberikan uang tersebut kepada istrinya. Uang tersebut hanya diberikan oleh pelaku terhadap orang tuanya saja, sehingga korban dan pelaku tidak akur. Hingga akhirnya warga korban meminta pelaku untuk meninggalkan rumah untuk kembali ke rumah orang tuanya yang ada di Desa Lemau. Pada saat itu bahkan orang tuanya mengatakan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Selain itu juga motif lainnya karena pelaku ini kesal akibat korban sering menolak hubungan suami istri yang diminta oleh pelaku, sehingga pelaku pada saat kejadian ini emosi hingga akhirnya membunuh korban pada saat usai melakukan hubungan suami istri secara paksa. Bahkan pada saat kejadian sendiri itu pada saat pagi harinya, yakni pada Kamis pagi, pelaku ini masuk ke rumah korban dengan cara memanjat dan masuk melalui bagian dapur. Dari pengakuan pelaku, ia memang sengaja mendatangi rumah korban karena untuk meminta atau melakukan hubungan suami istri terhadap korban. Setelah masuk ke kamar korban, pelaku langsung melakukan kekerasan dengan menutup wajah korban menggunakan bajunya sendiri dan mencekik korban hingga lemas. Tak berhenti sampai di situ, pelaku kemudian memukul korban dan kembali mencekik korban hingga tak berdaya. Dalam kondisi tersebut, pelaku melakukan tindakan ataupun hubungan suami istri terhadap korban yang tengah dalam kondisi tidak berdaya. Seusai melakukan aksinya, pelaku ini takut dilaporkan oleh korban kepada orang tuanya. Oleh karena itu, pelaku langsung berinisiatif mengambil pisau di atas dapur dan juga langsung kembali ke kamar hingga terjadilah aksi pembunuhan tersebut. Untuk motifnya yaitu tadi karena dia kesal akibat hubungan suami istri yang ditolak oleh korban. Siska. Baik, seusai membunuh istrinya, apakah pelaku ini langsung pergi dari lokasi atau masih sempat tinggal di sana bersama dengan jasad istrinya, Rizky? Ya baik, untuk pelaku selesai melakukan aksinya itu dia langsung pulang ke rumahnya, di mana pada saat pagi itu setelah korban dibunuh, pelaku langsung pulang ke rumah dan mengganti bajunya, di mana selanjutnya pelaku langsung tidur di dalam rumahnya yang ada di Desa Lemau. Setelah itu pada saat pelaku terbangun sekitar pukul 11 itu, pelaku berinisiatif menelpon ayah korban dan berpura-pura memiliki firasat buruk terkait kondisi istrinya. Selanjutnya pelaku usai dikabari bahwa istrinya mengalami ataupun dibunuh tersebut langsung pergi bersama orang tuanya ke rumah korban
dan pada saat itulah sandiwara pelaku dimulai. Ya baik, Siska. Baik, ini pelaku tampak tenang, bahkan sempat bersandiwara, bahkan tadi disebutkan sempat tidur di rumahnya. Lalu bagaimana hasil kondisi atau tes kejiwaan dari pelaku sendiri, Rizky? Ya, untuk kondisi pelaku, kondisi kejiwaannya normal, di mana pelaku ini tidak memiliki gangguan kejiwaan. Hanya saja pelaku tampak tenang dan bersandiwara itu karena dia mengaku yakin aksi kejamnya ini tidak akan terendus ataupun diketahui pihak kepolisian. Bahkan dari hari pertama hingga hari pada saat sebelum ditangkap itu, pelaku sempat merasa lega karena dia berpikir aksinya ini tidak bakal ketahuan karena dia telah meninggalkan barang buktinya di lokasi itu berupa sajam dan sebagainya, sehingga ia yakin kasus ini tidak bakal terungkap oleh pihak kepolisian. Jadi begitulah, Siska. Baik, lalu apa saja barang bukti yang disita dari pihak kepolisian dan juga pasal yang diterapkan kepada pelaku, Rizky? Untuk barang bukti yang diamankan pihak kepolisian seperti senjata tajam jenis pisau dapur yang digunakan untuk menghabisi korban, kemudian ada sepeda motor yang digunakan digunakan pelaku pada saat hari kejadian, di mana sepeda motor tersebut ternyata dipinjam dari orang lain. Selanjutnya ada barang bukti lainnya berupa kasur yang berdarah, selimut, dan juga baju-baju lainnya. Untuk pasal yang diterapkan terhadap pelaku ini, yakni pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 JO pasal 36C UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ternyata korban ini umurnya masih 17 tahun pada saat kejadian itu. Jadi bukan 19 tahun seperti yang beredar dari pihak keluarga. Karena korban ini menikah muda sehingga pihak keluarga diduga memajukan umur korban. Jadi tidak terlihat seperti anak di bawah umur. Ternyata korban masih di bawah umur, berusia 17 tahun. Untuk pasalnya itu tadi jadi diterapkan tentang pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu juga dikenakan subpasal 458 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman 15 tahun, dan jika dilakukan oleh keluarga terdekat, ancaman pidananya dapat ditambah 1/3. Jadi begitulah, Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Bengkulu M. Rizky Wahyudi melaporkan terkait aksi pembunuhan suami terhadap istrinya di Lebong. Selamat bertugas kembali. Yang memang sengaja untuk menyembunyikan gitu loh pengakuan dari terduga pelaku ini, atau menyembunyikan identitas terduga pelaku sendiri. Ada nggak pengembangannya dari sana? Biar Pak Kadit bisa ngomong dulu. Pengaburan kasus. Ya. Ya baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi kalau untuk menyembunyikan identitas tersangka ini tidak ada. Jadi tersangka ini datang ke TKP, ke rumah korban pukul 7.50. 7.50 sudah berada di TKP. Jadi tersangka ini kurang lebih 30 menit berada di rumah korban. Lalu pulang ke rumah orang tuanya di Lemeu. Sampainya di Lemeu, tersangka ini sempat tidur. Dan pukul 10.30 tersangka menghubungi orang tua dari korban, bapaknya. Jam 10.30 bapak korban ini baru pulang dari pasar, sudah berada di rumah, dan tersangka menghubungi bapak korban berbicara bahwa tersangka ada firasat buruk terhadap istri korban dan meminta bapak korban mengecek korban di dalam rumah. Dan itulah ditemukan korban sudah bergumulan darah dan terluka di bagian leher dan terlebar oleh senjata tajam. Demikian. Jadi tidak ada niat menyembunyikan. Sekali lagi ini kejadian mungkin tertumpuk sehingga saat itu juga yang bersangkutan melakukan pembunuhan. Jadi tidak direncanakan.
dan juga tidak ada yang menyembunyikan. Kalau dari hasil penyelidikan mungkin nanti Pak Kanit lebih menjelaskan. Karena kecurigaan berawal dari suami yang sangat tenang, yang menyampaikan pada orang tuanya, ya, menelpon pada orang tua korban untuk ngecek. Ngapain dia menelpon untuk mengecek? Ya, dari situ muncul kecurigaan. Setelah melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan atau terduga pelaku ini yang mengakui akhirnya. Mungkin tambahin Pak Kanit? Polisi itu ya, maksudnya bisa tahu istrinya di titik mana gitu. Nah, Bapak coba lihat muka Pak Kanit nih, gimana? Sangat mengintimidasi. Jempol untuk Kapolres pokoknya. Tapi yang pasti itu, curiga kenapa sangat tenang. Tidak ada ini, malah menelpon orang tua dari korban untuk mengecek anaknya. Ada apa ini? Ya, alhamdulillah hasil penyelidikan dari sini juga ditemukan forensik dan sebagainya. Ya, dalam waktu 1 hari kurang lebih dapat kita ungkap. Langsung mengakui apa perlu drama dulu Pak dari itu? Kalau tidak mengakui terus? Ada dramanya nggak Pak Kanit? Racit. Panjang dramanya. Ada drama. Dapat sistem. Tapi yang pasti sekarang berdasarkan KUHP yang baru, untuk setiap pemeriksaan kita sudah didukung dengan CCTV maupun alat perekam. Jadi memang tidak ada lagi intimidasi yang berlebihan. Yang pasti alhamdulillah sudah mengaku dan didukung dengan bukti-bukti yang ada dari forensik. Cukup? Ada yang bertanyain lagi? Ya, kalau dari hasil penyelidikan untuk pelaku tidak ada perencanaan, ya Pak Kanit, ya. Jadi saat itu juga mungkin sakit hatinya. Kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan oleh suaminya di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Lebong, Bengkulu terungkap setelah polisi mencurigai sikap pelaku bernama Oga Yunanda. Pelaku Oga sempat tampak tenang, bahkan bersandiwara seolah tak mengetahui peristiwa tragis yang dialami oleh sang istri AZ. Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani dalam rilis pada Selasa 10 Februari mengungkapkan, Oga beraksi pada Kamis 5 Februari pagi. Menurut Agung, Oga kala itu masuk ke rumah korban dengan cara memanjat melalui bagian dapur. Adapun korban kala itu berada di dalam kamar sedang bermain handphone. Saat masuk ke kamar, pelaku langsung melakukan kekerasan terhadap korban hingga tak berdaya. Pelaku juga memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri. Lantaran takut aksinya ketahuan, muncul niat pelaku untuk menghabisi korban. Oga kemudian mengambil pisau dan melukai leher sang istri yang masih di bawah umur itu hingga tewas. Atas perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kalau dari hasil penyelidikan untuk pelaku tidak ada perencanaan, ya Pak Kanit, ya. Jadi saat itu juga mungkin sakit hatinya sudah lama terpendam. Pemicunya hari itu, jadi kejadiannya tidak direncanakan dan saat itu juga terjadi. Pihak lain yang memang sengaja untuk menyembunyikan gitu loh pengakuan dari terduga pelaku ini atau menyembunyikan identitas terduga pelaku sendiri. Ada nggak pengembangan dari sana? Silakan, biar Pak Kanit bisa ngomong juga. Pengaburan kasus. Ya. Ya baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi kalau untuk menyembunyikan identitas tersangka ini tidak ada. Jadi tersangka ini datang ke TKP, ke rumah korban pukul 7.50. 7.50 sudah berada di TKP. Jadi tersangka ini kurang lebih 30 menit berada di rumah korban. Lalu pulang ke rumah orang tuanya di Lemeu. Sampainya di Lemeu, tersangka ini sempat tidur. Dan pukul 10.30 tersangka menghubungi orang tua dari korban, bapaknya. Jam 10.30 bapak korban ini baru pulang dari pasar, sudah berada di rumah. Dan tersangka menghubungi bapak korban
berbicara bahwa tersangka ada firasat buruk terhadap istri korban dan meminta bapak korban mengecek korban di dalam rumah. Dan itulah ditemukan korban sudah bergumulan darah dan terluka di bagian leher dan saya lebar oleh senjata tajam. Sebagian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.